Nusantara, sebuah permadani kepulauan. Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, adalah negeri yang dilukis dengan beragam budaya, bahasa, dan tradisi. Dari hiruk-pikuk jalanan Jakarta hingga sawah yang tenang di Bali, keindahan Indonesia terletak pada permadani, pengalaman manusianya yang rumit. Selama berabad-abad, pulau-pulau ini menjadi persimpangan jalur perdagangan kuno, menyambut pedagang, penjelajah, dan petualang. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menyebarkan pengaruh mereka, mendorong perdagangan dan pertukaran budaya. Warisan mereka masih dapat dilihat dalam seni, arsitektur, dan tradisi yang terus berkembang di seluruh pulau. Kedatangan kekuatan Eropa, dimulai dengan Portugis pada abad ke-16, membawa perubahan yang signifikan. Pengalaman bersama penjajahan menumbuhkan rasa persatuan di antara beragam masyarakat di Nusantara. Fajar kemerdekaan, sebuah bangsa yang terbentuk dalam api. Pendudukan Jepang selama Perang Dunia II terbukti menjadi titik balik. Ini mengungkap kerentanan rezim kolonial Belanda dan menyulut api nasionalisme Indonesia. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, itu menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh para nasionalis Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Belanda yang tidak mau melepaskan koloninya, melancarkan kampanye militer untuk merebut kembali kendali. Meskipun kalah persenjataannya, rakyat Indonesia menunjukkan ketahanan yang tak tergoyahkan. Komunitas internasional secara bertahap mengalihkan dukungannya untuk perjuangan mereka. Belanda akhirnya setuju untuk mengakui kemerdekaan Indonesia pada bulan Desember 1949. Kemenangan ini menandai lahirnya sebuah bangsa baru, arsitek bangsa, tangan-tangan takdir yang membentuk. Perjalanan menuju Indonesia yang bersatu dan merdeka dipelopori oleh para pemimpin yang visioner dan individu-individu yang bersemangat. Soekarno, seorang orator yang karismatik, muncul sebagai corong gerakan nasionalis. Muhammad Hatta, seorang ekonom yang pragmatis, memberikan kerangka intelektual untuk Indonesia yang merdeka. Perempuan seperti Tjat Nyak Dien dan R.A. Kartini menantang norma-norma masyarakat dan penindasan kolonial. Pelajar, petani, guru, dan warga negara biasa dari seluruh Nusantara bergabung dalam perjuangan. Para pendidik dan intelektual seperti Ki Hajar Dewantara memperjuangkan reformasi pendidikan. Seniman dan penulis menggunakan seni mereka sebagai senjata melawan propaganda kolonial. Para pejuang budaya ini memainkan peran penting dalam membentuk narasi sebuah bangsa yang menjadi dirinya sendiri. Kisah mereka terus menginspirasi generasi-generasi rakyat Indonesia. Bagian 4. Cobaan dan kemenangan, menavigasi jalan menuju persatuan. Jalan Indonesia menuju persatuan bukannya tanpa tantangan. Negara yang baru terbentuk itu bergulat dengan konflik internal, kesenjangan ekonomi, dan warisan kolonialisme. Salah satu tantangan paling mendesak adalah integrasi berbagai etnis, agama, dan kelompok budaya di bawah satu identitas nasional. Moto Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman, merangkum aspirasi untuk membentuk bangsa yang merayakan keberagamannya, sekaligus mengakui warisan bersama. Pemerintah menerapkan kebijakan yang mendorong integrasi nasional, termasuk promosi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Upaya-upaya ini memainkan peran penting dalam menumbuhkan rasa identitas bersama dan rasa memiliki nasional. Kisah perjalanan Indonesia adalah bukti kekuatan ketahanan manusia dan semangat persatuan yang abadi. Bagian 5. Gema masa lalu, Indonesia saat ini. Gema masa lalu Indonesia yang penuh gejolak beresonansi di negara seperti sekarang ini. Perjuangan untuk kemerdekaan menanamkan rasa patriotisme yang mendalam dan komitmen terhadap cita-cita demokrasi. Indonesia modern berdiri sebagai bukti kekuatan transformatif dari persatuan dan ketahanan. Bangsa ini telah membuat langkah besar di berbagai sektor, muncul sebagai kekuatan regional dan penyambung lidah negara-negara berkembang di panggung global. Namun tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan intoleransi agama tetap ada. Menangani tantangan-tantangan ini sangat penting bagi Indonesia untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya. Semangat persatuan dan komitmen terhadap demokrasi akan terus membentuk perjalanan Indonesia di tahun-tahun mendatang.